Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dengan mata kuliah yang sama ya, masih mata kuliah SIM, Sistem Informasi Manajemen. Baiklah, hari ini kita masuk minggu ke-6 ya, pertemuan ke-6. Ini di sini kita masih melanjutkan minggu sebelumnya tentang perkembangan sistem informasi manajemen ya, masih ada hubungannya dengan minggu sebelumnya. Seperti yang kita tahu, sistem informasi manajemen ini kan merupakan suatu sistem yang berbasis komputer. Minggu kemarin sudah sedikit dibahas ya, apa saja yang mencakup tentang basis daripada komputer yang ada kaitannya dengan sistem yang menyediakan informasi bagi beberapa pemakai dan juga kebutuhan yang sama. Kemudian informasi juga menjelaskan perusahaan atau salah satu sistem utamanya mengenai apa sih yang telah terjadi di masa yang lalu, terus apa yang sedang terjadi di masa sekarang dan apa mungkin akan terjadi di masa yang akan mendatang. Kemudian informasi tersebut tersedia dalam bentuk bisa dalam laporan khusus juga bisa, kemudian output dari simulasi yang sistematik ya. Output informasi yang bisa digunakan oleh manajer maupun non-manajer dalam perusahaan di saat mereka membutuhkan suatu keputusan untuk memecahkan suatu permasalahan. Oke, kita mulai masuk ke ranah sistem informasi pemasaran seperti yang kita tahu ya. Sistem informasi pemasaran atau kita kenal dengan SIP itu merupakan perangkat prosedur dan juga metode yang bisa digunakan untuk mengumpulkan data ya, dan juga bisa dianalisis di mana bisa juga kita gunakan dalam pengambilan keputusan pemasaran tentunya. Dan juga bisa dikatakan dia merupakan suatu kegiatan perseorangan dan juga organisasi untuk mempercepat hubungan pertukaran lingkungan melalui penciptaan, pendistribusian tentunya di bidang promosi dan juga penentuan harga barang dan jasa, dan juga bisa dimanfaatkan untuk suatu gagasan ya. Pemasaran adalah area fungsional pertama ya yang bisa menggunakan sistem informasi di bidang manajemen. Kemudian sistem informasi pemasaran atau SIP juga dia mempunyai 3 subsistem ya. Di sini ada sistem SIA, kemudian riset pemasaran dan juga intelijen pemasaran. Nah, kemudian yang ketiga sistem informasi fungsional di mana sistem yang konseptual merupakan mirror daripada image dan juga sistem fisik. Oke, next ya. Sistem informasi pemasaran juga bisa dikatakan sistem informasi yang tadi sudah saya katakan ya, merupakan bagian dari pengumpulan data, kemudian analisis, penyajian informasi yang bisa digunakan dalam pengambilan keputusan. Dan juga bisa dikatakan tadi perorangan atau organisasi yang bisa memudahkan untuk mempercepat hubungan pertukaran di lingkungan untuk melalui penciptaan, pendistribusian, terutama promosi ya, terkait dari penentuan harga barang jasa dan juga gagasan-gagasan yang baru, ide-ide yang baru seperti tempat dan lain sebagainya. Ada beberapa prinsip dalam metode pemasaran ya. Di sini ada bauran pemasarannya, ada 4 atau bisa kita kenal dengan 4P. Ada produk, kemudian ada promosi, kemudian ada price, dan juga ada price-nya. Ya. Nah, di sini ada sistem informasi merupakan gabungan dari keputusan yang ada kaitannya dengan produk. Nah, itu sudah pasti. Ya, sistem informasi itu kalau memang di bidang pemasaran itu tak luput dari beberapa poin tadi yang kita kenal dengan 4P. Ya, keputusan yang berkaitan dengan produk, kemudian berhubungan dengan tempat, promosi, dan juga harga dari produknya. Ya. Kemudian strategi pemasaran ini terdiri dari
campuran unsur-unsur ya, yang dinamakan dengan tadi bauran pemasaran atau dikenal dengan 4P. Oke, di poin pertama ya kita lihat dulu untuk produk, ya, apa sih yang dibeli pelanggan untuk memuaskan kebutuhannya. Itu yang dilihat dari seorang pemasaran ya. Sasaran dari poin pertama adalah dari produknya. Apa yang akan dibeli pelanggan untuk memuaskan kebutuhannya. Nah, itu poin pertama. Kemudian poin kedua itu ada flash yang ada hubungannya dengan cara mendistribusikan daripada produk itu secara fisik ya kepada pelanggan itu melalui saluran pendistribusiannya. Bagaimana sih cara kita mempromosikan daripada flash ini juga berhubungan dengan produk tadi ya. Kemudian poin ketiga, promosi itu hubungannya dengan cara kita mendorong penjualan ya, trik-trik metode yang kita gunakan. Oke, misalkan saat ini yang lagi booming media yang digunakan adalah media sosial ya, Facebook, kemudian IG dan lain-lainnya. Itu juga sudah menjadi bagian dari promosi. Terus adanya price yang terdiri dari semua elemen yang ada hubungannya dengan apa yang akan dibayar oleh pelanggannya dari segi harga. Nah, ini juga menjadi poin penting dalam sistem informasi pemasaran atau kita kenal dengan SIP tadi. Ya, ini adalah bauran-baurannya. Jadi ada 4P ya, kita kenal dengan 4P. Kemudian ada juga arus informasi outler ya. Nah, di sini bisa dilihat dari gambarnya. Ada informasi pemasaran internal yang ada hubungannya dengan komunikasi pemasaran, adanya intelijen pemasaran. Nah, ini saling terkait, bisa dilihat dari panah-panahnya. Poin pertama adalah informasi pemasaran internal. Ya, di sini adanya perusahaan ya ataupun sebuah organisasi yang mana ada kaitannya tentang berhubungan dengan komunikasinya seperti apa. Komunikasi pemasarannya terhadap apa? Tentunya terhadap lingkungan. Ya, setelah terhadap lingkungan sudah terpenuhi, apalagi yang akan dilakukan dari arus informasi dari partner ini? Ya, ini adanya intelijen pemasaran. Kemudian dia akan kembali lagi ke tahap perusahaannya, akan diolahkan lagi dari segi informasi pemasaran internalnya nanti maunya seperti apa, maka akan dikomunikasikan lagi ke lingkungan dan seterusnya. Ya, oke, kita next. Nah, di sini ada definisi sistem informasi pemasaran, di mana dikatakan suatu sistem yang berbasis komputer, kemudian bekerja sama dengan sistem informasi fungsional lain untuk mendukung manajemen perusahaan dalam menyelesaikan masalah yang ada hubungannya terutama tentang pemasaran daripada produknya. Ya, next. Nah, ini model daripada sistem informasi pemasarannya. Tentunya pasti ada inputnya, ada outputnya, kemudian di sini juga ada database-nya. Kalau kita kenal juga dengan seperti sistem informasi ya, ada inputnya, ada prosesnya, ada outputnya. Nah, di sini juga sama. Kita lihat dari inputnya, kalau outputnya ya, ada outputnya, adanya produk, adanya flash, kemudian adanya promosi, ada price, terus adanya integratis mic-nya, kemudian database-nya, ya, terus inputannya dari mana, dari sistem informasinya, dari marketingnya, ya, marketing intelijennya. Nah, itu akan dilihat jadi bahan untuk inputannya. Ya, saya next dulu. Nah, sistem kerjanya kurang lebih seperti ini dari model yang sebelumnya, ya, dari model di slide sebelumnya. Bisa kita lihat di sini ada SIA, ada sistem penelitian pemasarannya seperti apa, yang saling berhubungan. Kemudian sumber lingkungannya kita ambil dari mana, ya, subsistem intelijen pemasarannya. Kemudian kita kumpulkan dalam database-nya. Ini bagian dari inputan. Kemudian masukin ke database, sedangkan outputnya nanti akan menghasilkan apa, ya? Menghasilkan poin-poin dari yang tadi, adanya produk, adanya tempat, adanya promosi, harga, kemudian ada bauran integritasnya juga. Nah, kepada siapa akan kita distribusikan? Nah, itu akan kita distribusikan ke pemakainya, ya sih, penggunanya, sasaran kita siapa? Ya, kita next dulu.
Nah, ini poin dari sistem intelijen pemasarannya yang bisa digunakan untuk mendapatkan informasi tentunya berhubungan dengan saing ya. Nah, adanya saing. Kemudian tidak sama juga dengan kegiatan yang kita tahu seperti memata-matai juga ya, itu berbeda. Kemudian setiap sistem informasi fungsional itu dia mempunyai tanggung jawab terhadap intelijennya ya. Kalau kita bilang mata-mata itu bukan mata-mata tapi seperti pengamat ya, kurang lebihnya seperti itu. Nah, ini sistem daripada produknya. Ada siklus produk itu melalui beberapa tahap. Pengenalan dulu dari produk-produknya, kemudian pertumbuhannya, apa yang akan kita lihat, kemudian ada pendewasaan sampai adanya penurunan. Apakah dia tetap berlanjut, apakah dia akan dihentikan untuk produknya. Ya, kalau memang ada penurunan, ya seperti akan adanya timbul apa nanti, adanya berinovasi, misalkan dari segi tadi desainnya hanya kotak, mungkin penurunannya nanti akan ada dalam bentuk misalkan botol untuk kemasannya dan lain sebagainya. Oke, kemudian informasi juga ada 3 pertanyaan kunci yang perlu, apa sih yang perlu diperkenalkan terhadap poin pertama, kemudian harus ubah strategi kah kira-kira, itu juga terhadap ini adanya pertumbuhan ataupun pendewasaan. Kemudian perlu dihapuskah kalau memang tidak ada penurunan yang terlalu signifikan, kemungkinan akan perlu dihapuskan. Kemudian model evaluasi produk baru. Nah, ini bagian lain dari subsistem produk ya, di mana kita yang perlu kita perhatikan itu adalah dari segi produksinya, ya, sebagaimana kita memasarkannya, terus membuat daftar keputusan dan juga bobot masing-masing daripada keputusan. Ini sebagai bahan evaluasi dari produk baru, ya, untuk mengeluarkan produk baru. Kemudian tempat juga saluran distribusi jangka panjang ataupun pendek ya, bisa dilihat juga dari materialnya, kemudian uang dan juga informasi yang mengalir melalui saluran pendistribusiannya ya, umpan baliknya seperti apa ya, dan lain sebagainya. Oke, saya rasa cukup dulu untuk pertemuan kita di pertemuan ke-6 ya. Kita lanjut di video berikutnya, di pertemuan berikutnya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.